Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Di malam hari ini berkat taufik dan inayah dari Rabbuna tabaraka wa taala kita dapat berkumpul kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat dari setiap ilmu yang kita pelajari, serta memberikan taufik bagi kita untuk dapat mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah cerita yang sangat-sangat indah. Karena kita sedang bercerita tentang sosok seorang yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini, pilihan Allah. Kita berbicara tentang sang kekasih. Tentu seorang yang kekasih ya, atau seorang kekasih, dia akan senang dan bahagia ketika dia menyebut ataupun dia mendengar atau membaca sirah tentang kekasihnya. Dan seorang mukmin dia wajib untuk mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lurus keimanan kita sampai kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna pula keimanan kita sampai Nabi lebih kita cintai daripada orang tua kita, anak kita, bahkan seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Dan itulah yang diaplikasikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana besarnya kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka korbankan pula jiwa raga mereka
Bukan mereka jadikan diri-diri mereka sebagai tameng bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pengorbanan yang tinggi, yang sangat besar yang telah diberikan oleh para sahabat Nabi terhadap baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela sahabatku. Lihat bagaimana hubungan kasih sayang, hubungan cinta yang luar biasa yang didasari dengan keimanan. Nabi mengatakan, jangan pernah salah seorang di antara kalian mencela sahabatku. Ya, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, idza dzukira ashabi faskutu. Kalau sedang diceritakan tentang sahabat-sahabatku, apalagi tentang hal-hal yang mereka bertikai di sana, faskutu, diamlah, tahan. Ya, sampai demikian Nabi SAW menjaga juga kedudukan para sahabatnya. Lau anfaqa ahadukum mithla dhahab mithla Uhud, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar Bapak Ibu ya, sangat besar. Ya, panjangnya kurang lebih 7 kilometer, lebarnya 3 kilo. Ya, besar. Andaikan seorang berinfak dia sebesar gunung Uhud berupa emas. Ada emas 1 kilo Pak? Ada ya. Tapi kalau seandainya kata Nabi SAW, seorang tersebut berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah diinfakkan oleh para sahabat Nabi, walaupun hanya 1 mud, 1 kepal ini, 1 telapak ini, atau setengahnya. Ya, di sini Nabi SAW ingin menerangkan kepada kita bagaimana juga kedudukan para sahabatnya. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah kita ataupun pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang bagaimana nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tumbuh ataupun memasuki masa mudanya tidak memiliki pekerjaan. Artinya tidak memiliki pekerjaan ini beliau ikut orang, ya, dimulai dari ikut pamannya, ya, berniaga, berdagang. Begitu pula beliau sempat juga menjadi pengembala kambing di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah yang mayoritas adalah orang-orang musyrikin, di mana beliau akan mendapatkan upah karena telah mengembalakan kambing-kambing mereka. Dan itulah keseharian dari masa mudanya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya beliau pun aktif, ya, aktif. Dan disebutkan bahwa ketika beliau berusia umur 25 tahun, masuk usia remaja, beliau pun melanjutkan usahanya, pekerjaannya sampai jalur luar negeri, ke Syam Bapak Ibu sekalian, ya, ke negeri Syam. Dari modal siapa? Modal seorang wanita janda kaya yang bernama Khadijah, ya, Khadijah. Jadi Nabi SAW bekerja sama ataupun bekerja dengan Khadijah, seorang janda kaya. Berkata Ibnu Ishaq bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang saudagar kaya, seorang wanita saudagar kaya, keturunan bangsawan yang kaya raya, banyak hartanya yang dia wariskan dari suaminya juga yang sebelumnya. Dan dia banyak memiliki karyawan, ya, para pekerja, termasuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dilakukan akad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagi hasil, jadi bukan upah, ya. Nabi
yang berjualan barang dagang Khadijah, Khadijah yang punya modal. Nanti dibagi hasilnya. Maka tatkala sampai di telinga Khadijah tentang bagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kejujuran Nabi SAW, bagaimana tutur katanya, bagaimana amanahnya, ya, bagaimana akhlak budi pekertinya. Beliau pun selain untuk berniaga, ya, selain untuk berniaga bisnis, melaksanakan akad bersama Muhammad dan ingin lebih mengetahui tentang sifat-sifat Muhammad ini. Maka beliau utus pula seorang karyawannya, ya, pekerjanya, seorang budak laki-laki yang bernama Juwairiyah, bernama Maisarah, ya, bernama Maisarah, untuk membersamai Nabi SAW pergi ke Syam. Ya, selain menemani Nabi Muhammad berniaga, berjualan, juga ada misi lain dari Khadijah, yaitu apa? Melihat bagaimana kejujuran Muhammad ini. Karena orang itu biasanya kalau sudah diamanahkan harta, goyang dia. Ya, waktu belum ada harta, aman, jujur, ya, aman-aman saja. Tapi ketika diamanahkan harta, goyang dia. Ya. Maka di sini Khadijah, ya, dengan kepandaiannya diamanahkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa perniagaan barang dagangan yang sangat-sangat banyak, yang tidak biasanya. Ya, biasanya dia punya target ataupun stok gitu, ya. Kalau mau pergi ataupun ada orang yang bawa dagangannya hanya sekian. Tapi untuk yang kali ini yang dibawa oleh Muhammad tidak ada demikian. Dengan modal yang sangat besar. Ya, dengan modal yang sangat besar. Allahumma shalli ala. Hujan, ya? Baik. Akhirnya Nabi SAW jualan dia barang Khadijah ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan ini juga merupakan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu jangankan berniaga, jangankan jualan, singgah saja berkah. Ya, singgah saja di suatu tempat maka itu akan berkah. Beliau jalan saja awan akan menaungi, dan itu merupakan kenubuah, ya, sifat-sifat kenubuah, kenabian. Maka ketika pulang ke Mekah, Khadijah melihat betapa amanahnya Nabi Muhammad ini. Tidak ada sedikit pun yang dia tilap ataupun dia korup atau dia ambil, ya. Tapi dia jujur dalam berbisnis. Dan itu semakin membuat Khadijah jatuh cinta. Kalau bahasa kitanya, ya. Semakin dia seakan-akan menemukan sosok dambaannya, impiannya yang selama ini dia cari, yaitu calon pendamping ataupun imamnya. Padahal sebelum datangnya Nabi SAW itu sudah banyak orang-orang yang ingin meminang Khadijah. Ya, tentu seorang wanita janda, kaya raya, cantik pula, ya. Kalau ada di zaman kita pun banyak yang mau, ya kan? Bapak yang sudah nikah pun masih mau juga dia, ya. Ya. Daftar, ya. Baik. Sehingga semakin penasaran Khadijah. Akhirnya dia perintahkan juga, karena Khadijah ini seorang keturunan bangsawan. Tentu kalau langsung ngomong kepada pekerjanya, mau nggak kamu menikahi saya, kan agak gimana gitu, ya. Tapi dia punya strategi yang cantik, ya. Dia punya strategi yang cantik. Dia suruh temannya yang bernama Nafisah, ya, binti Mauniyah, untuk berbicara sama Muhammad. Ya, maka Nafisah inilah yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW seakan-akan membujuk Nabi
wahai Muhammad, berapa umurmu? 25. Apa enggak mau nikah? Ya mau. Ya. Kenapa kamu enggak melamar bos kita saja? Nah, padahal dia disuruh siapa? Khadijah. Ya, dia disuruh Khadijah. Tapi begitu dia. Maka Nabi Muhammad SAW ya mungkin merasa apa ya, sadar diri lah ya. Aduh, bos kita gimana nih ya? Dia kan levelnya tinggi gitu. Dia seorang bangsawan, kedudukannya juga tinggi. Saya kan hanya pekerjaan. Coba saja. Mana tahu dia mau. Ya, coba saja. Insya Allah mungkin dia mau. Padahal suruhan siapa? Khadijah. Ya, pada suruhan Khadijah. Akhirnya karena bujuk rayu si Nafisa ini, akhirnya Nabi SAW pun memberanikan diri untuk melamar Khadijah. Ya, melamar Khadijah. Karena memang kalau laki-laki yang melamar seorang wanita, jadi kedudukan wanita itu rasanya masih mulia, terhormat, terjaga ya, dibanding wanita yang menawarkan diri kepada laki-laki, walaupun secara hukum boleh atau tidak? Boleh aja. Misalnya banyak ada akhwat di sini yang belum menikah gitu kan, dia lihat ini para bujang belum berani-berani nikah, ada abang-abang yang sudah menikah, mungkin mau nambah, bang mau nikahi saya enggak? Boleh atau tidak? Yang sudah pasti gitu kan, sudah terbukti gitu kan, mungkin abang mau nikahi saya siap, daripada saya gadis tua gitu kan. Boleh saja, karena pernah terjadi pula di zaman Nabi seperti itu. Datang seorang wanita, boleh, jangan dilanjut bang. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, kemudian dia menawarkan dirinya. Maka Nabi SAW melihat dari atas ke bawah, maksudnya melihat wanita tadi, dan Nabi SAW mengatakan belum ingin menikah. Dan itu di hadapan sahabat yang lain. Ada sahabat mengatakan, wahai Rasul, kalau engkau tidak menginginkan dia, saya mau. Saya mau sama dia. Terus apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, coba kamu lamar. Mau nggak? Ya, mau juga wanita ini. Ya sudah. Langsungkan akad pernikahan. Engkau punya mahar atau tidak? Nggak punya, wahai Rasul. Coba cari dulu di rumah. Walaupun hanya khotam min hadid. Walaupun hanya cincin dari besi, dia pulang ke rumah, dia bongkar-bongkar, nggak ada juga cincin dari besi. Wahai Rasul, saya nggak punya cincin dari besi. Yang saya punya hanya izar. Apa izar itu? Sarung. Dan dia termasuk sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin itu jemaah, dia hanya punya pakaian satu helai saja. Kalau yang kaya ada 2 helai, ada bagian atas, ada bagian bawah. Kalau yang miskin hanya satu sarung itu saja yang dia punya. Ya, hanya satu sarung itu saja. Kadang hanya disarungkan, kadang juga kalau mau sholat nanti kain sarung itu, misalnya gini ya, itu akan dililitkan dari belakang sini, ujung sini, ujung sini. Kayak persis kalau antum habis sunat. Ya, digantung sini kan? Seperti itu. Saking fakirnya. Jadi sahabat ini hanya punya satu helai kain itu saja, izar, bagian bawah. Wahai Rasulullah, saya hanya punya ini. Kata Nabi, kalau engkau berikan itu sebagai mahar, terus engkau pakai apa? Ya, nggak punya. Akhirnya, apakah engkau punya Al-Quran, hafalan Quran? Punya, wahai Rasul. Maka aku nikahkan engkau bersama dia dengan apa yang kau miliki dari Al-Quran. Engkau ajarkan Al-Quran tersebut karena itu bermanfaat, ya. Karena mahar ini harus sesuatu yang bermanfaat. Ya, engkau ajarkan ayat Al-Quran tersebut kepada istrimu ini sebagai maharnya. Kembali lagi kepada Nabi SAW tadi. Akhirnya Nabi SAW pun melamar Khadijah. Diterima nggak sama Khadijah? Jelas, karena Khadijah dulu yang mau, ya, akhirnya diterima. Ya, datang paman Nabi SAW, ya, akad tersebut pun dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin dari suku Mudhar, ya, dan pernikahan akhirnya berlangsung,
Ya, setelah 2 bulan kepulangan Nabi SAW dari negeri Syam. Jadi nggak lama dari kepulangan beliau berdagang ya dari negeri Syam. 2 bulan setelah itu beliau pun menikah. Antum tahu berapa mahar yang Nabi SAW berikan kepada Khadijah? 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Kalau anggaplah unta harganya 30 juta, anggap aja ya. Karena kita nggak pernah beli unta. Berarti kalau 20 berapa? 600 ya. 600 juta itu maharnya Nabi. Ya, tapi banyak ikhwan maharnya hanya mengikuti yang tadi tuh, yang cerita tadi tuh, yang nggak punya mahar. Ya, nggak punya mahar. 20 ekor unta. Ya. Artinya begini ya ikhwan. Karena Nabi SAW juga mengatakan wanita yang paling berkah aisaruha mahram, adalah wanita yang paling mudah maharnya, artinya tidak mempersulit. Tapi juga laki-laki yang memiliki harta, jangan pula dia merendahkan calon istrinya. Ya, kalau dia punya ladang sawit berapa hektar, tambang juga ada, ya jangan mahar yang kecil. Ya, berikan yang murah, yang mudah bagi dia. Misalnya apa? Oh, rumah yang seharga 3M kan mudah bagi dia kan? Misalnya, mobil sama isinya, misalnya rumah sama istrinya dan juga mobil, misalnya. Enggak masalah. Dan itu mudah bagi dia. Tapi kalau kita hanya pekerja biasa, yang mudah ya tadi ya seperangkat alat sholat sama emas cincin, itu mudah ya sudah, itu pun sah. Ya, itu pun sah. Kembali lagi kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Seorang laki-laki pun harus memuliakan calon istrinya dengan memberikan mahar yang mulia. Dan wanita pun atau pihak wanita jangan mempersulit, ya, jangan mempersusah. Ya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau dari muda pun sudah berniaga, sudah berusaha, punya pekerjaan, bekerja, apalagi ingin melamar seorang wanita, ya, harus punya income, punya pemasukan. Ya. Jangan hanya modal dengkul, nggak punya apa-apa, tapi pengen menikah. Nah, ini repot juga, gitu ya. Maka Nabi SAW memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta. Disebutkan bahwasanya Khadijah pada saat itu berumur 40 tahun. Walaupun di sini banyak perselisihan di antara para ulama tarikh, ya, tentang berapa umur Khadijah di saat dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi SAW menikahi Khadijah, maka beliaulah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun tidak pernah dimadu oleh Nabi. Ya, jadi ketika Nabi menikahi Khadijah, beliau tidak poligami. Beliau tidak poligami. Hanya Khadijah itu saja. Dan banyak akhwat kita juga pengen seperti Khadijah. Ya, pengen agar tidak dipoligami. Ya. Tapi harusnya seperti sifat-sifat Khadijah juga, begitu ya. Harus banding gitu. Nah, Nabi SAW mendapatkan anak, baik putra ataupun putri dari Khadijah. Ya, semua putra dan putri beliau berasal dari pernikahan Nabi SAW bersama Khadijah. Ya, kecuali putra beliau yang bernama Ibrahim. Ya. Adapun putra putri beliau dari pernikahan bersama Khadijah, yang pertama beliau dikaruniai seorang anak bernama Al-Qasim, yang dengannya beliau diberikan kunyah Abul Qasim. Nabi SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari keraguan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa yang dimaksud Abul Qasim di sini? Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan yaumul syak? Yaumul syak, hari keraguan, yaitu hari di mana
saat itu adalah ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Itu yaumus syak. Sampai pemerintah benar-benar mengiklankan ataupun mengumumkan sudah masuk. Begitu ya. Baik. Jadi anak pertama Al-Qasim, kemudian juga Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian juga Abdullah. Yang julukannya adalah At-Tayyib, yang bayi, ataupun At-Tahir, yang suci. Namun ahibati fillah, semua putra Nabi SAW ini meninggal dunia di masa kanak-kanaknya. Nabi SAW punya putra, tapi meninggal dunia di masa kanak-kanaknya, di masa kecilnya. Ya, belum sempat balik lagi, masih masa kecil sudah meninggal. Dan tentu itu ada hikmah yang Allah SWT kehendaki, sehingga tidak ada orang yang akan mengklaim, oh ini adalah dia adalah ataupun kenabian itu akan diwariskan lagi kepada anaknya. Ya, jadi anak-anak Nabi SAW yang laki-laki semuanya wafat di masa kecilnya. Begitu pula anak-anak ataupun putri-putri Nabi, ya, semuanya wafat sebelum wafatnya Nabi SAW, kecuali Fatimah. Jadi Zainab wafat, Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum wafat di masa hidupnya Nabi SAW, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Ketika Nabi SAW sakit, ya, sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau, datang Fatimah. Ya, senang Nabi SAW ketika melihat anaknya datang. Kemudian Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah satu kali, Fatimah sedih. Kemudian membisikkan lagi yang kedua kali, Fatimah tersenyum. Aisyah penasaran waktu itu, cuman momennya untuk bertanya kan nggak pas. Ya, ditanyalah setelah wafatnya Nabi SAW, ya, apa sih yang dibisikkan oleh ayahmu kepadamu, ya, ketika dia sakit, ketika beliau sakit. Maka Fatimah mengatakan, adapun bisikan yang pertama, ayahku mengatakan bahwasanya dirinya tidak akan merasakan sakit lagi setelah hari ini. Artinya sudah dekat ajalnya. Itu membuat Fatimah sedih. Kemudian bisikan yang kedua, Nabi SAW, ayahku mengatakan sesungguhnya dari keluargaku yang akan berjumpa denganku pertama kali adalah engkau. Artinya yang wafat menyusul adalah engkau. Dan benar, tidak selang waktu lama, kira-kira 6 bulan dari wafatnya Nabi SAW, Fatimah pun meninggal dunia. Ya, radhiyallahu taala anha. Baik, ahibati fillah, pada saat beliau berusia 35 tahun, kabilah Quraisy mereka ingin membangun kembali Ka'bah karena kondisi Ka'bah saat itu sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan, di mana dia hanya tumpukan-tumpukan batu saja yang sudah rapuh, ya, yang sudah rapuh, sehingga apalagi tidak ada atapnya, ya, tidak ada atapnya. Maka orang-orang kabilah Quraisy dan orang-orang petinggi Makkah, mereka bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah ini, ya, Ka'bah yang rapuh ini, untuk membangun kembali Ka'bah tersebut. Dan orang-orang Quraisy terpaksa merenovasinya, ya, dan mereka sepakat agar tidak membangun Ka'bah kecuali dari sumber usaha yang baik. Ya, dari sumber usaha yang baik. Karena pekerjaan mereka di saat masa-masa jahiliyah itu banyaknya yang zalim, banyaknya yang riba, banyaknya dari hal-hal yang kemaksiatan, sehingga renovasi Ka'bah pun semakin lama. Bukan mereka tidak memiliki harta, banyak harta mereka. Cuma mereka tahu, sadar ini harta yang tidak baik. Sedangkan untuk membangun Ka'bah yang merupakan
rumah Allah SWT ini, mereka sepakat harus dari sumber yang baik, ya, harus sumber yang baik, sehingga perlu waktu lama mereka menabung harta mereka terlebih dahulu untuk merenovasi. Ketika sudah terkumpul yang sekiranya cukup, mereka pun agak ragu untuk merubuhkan bangunan yang telah rapuh tadi. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah itu mereka memiliki keyakinan yang namanya tasa'um, ya, sial itu ada. Apalagi mereka tahu sendiri cerita ataupun peristiwa bagaimana Abraham dihancurkan ketika hendak menghancurkan Ka'bah, ya, sehingga nggak berani mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kita perlu nih untuk renovasi, karena ini bangunan sudah rapuh, bisa-bisa nanti malah menimpa orang yang ada di bawahnya. Sehingga diperakasai oleh Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, beliaulah yang pertama kali mengajak untuk merubuhkannya, ya, merubuhkannya. Tadi orang-orang itu pada ragu semua, nggak ada yang berani. Silakan kamu aja semuanya khawatir, ya, takut. Akhirnya Walid bin Mughirah, beliau yang mendahului, ya, kemudian baru diiringi dengan yang lainnya dan dibangunlah Ka'bah tersebut. Ya, dan itu pun ternyata masih kurang dananya, sehingga di bagian utara, ya, yaitu bagian Hijr Ismail, yang seharusnya Ka'bah itu kan bentuknya persegi panjang ini, ya, balok bukan persegi empat. Hijr Ismail itu masuk bagian Ka'bah, karena kurang, jadi mereka hanya bangun pondasinya saja pendek, yang sisi lainnya tinggi. Itulah sebab kenapa Hijr Ismail itu pendek. Aslinya di masa Ibrahim, ya, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail, itu bangunan Ka'bah yang persegi panjang, ya, seperti balok ini. Namun ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah, kurang modalnya, maka mereka menyelesaikan bagian yang kubusnya dulu persegi empat, dan yang sisanya itu dibuat pondasi saja, ya, seperti itu yang dikenal dengan Hijr Ismail, ya. Dan Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Makanya kalau antum berkesempatan untuk masuk ke dalam Hijr Ismail dan sholat, berarti kita sholat di dalam Ka'bah. Karena kalau untuk masuk benar-benar ke dalam Ka'bah itu harus tinggi dulu, harus jadi tokoh, harus jadi presiden, ya, presiden kita yang sudah pernah masuk sana. Soeharto pernah ya, Soeharto, SBY, wallahualam. Nah, Pak Jokowi itu pernah masuk, ya, mungkin ada amalan tersendiri beliau, ya, pernah masuk dan sholat di sana. Baik. Nah, ketika mereka membangun Ka'bah itu pun, mereka ketika sudah mau hampir selesai, ya, mereka pun berselisih siapa kiranya yang akan meletakkan Hajar Aswad ini, dari kabilah mana. Ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang sakral. Ribut mereka berhari-hari, ya, siapa kiranya yang akan meletakkan Hajar Aswad ini, karena masing-masing pengen dialah yang meletakkan, ataupun kabilahnya lah yang meletakkan Hajar Aswad tadi. Sampai datanglah seorang yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dia menawarkan suatu penyelesaian dari pertikaian ini. Bagaimana kalau ada seseorang yang datang, ya, maka dialah yang akan mengangkat ataupun yang akan memasuki Hajar Aswad ini ke sisi Ka'bah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang yang pertama kali datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah sepakat, ya sudah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kainnya, ya, dan mengumpulkan setiap kabilah-kabilah tadi perwakilan, di mana setiap kabilah mengangkat ujung-ujungnya ataupun memegang ujung-ujung kain tadi, dan Hajar Aswadnya diletakkan di tengah-tengah. Semuanya mengangkat Hajar Aswadnya. Ya, ketika hendak diletakkan, maka Nabilah yang meletakkannya, ya, sehingga mereka sepakat dengan itu semua.
Ya, faedah yang dapat kita ambil dari sini ahibati fillah, bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy pun di masa itu sudah mengagungkan Ka'bah. Mereka mengagungkannya. Ya, walaupun cara pengagungannya itu penuh dengan kesyirikan. Ya, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana mereka tawaf dalam keadaan telanjang, kata Allah. Ya, dalam keadaan telanjang. Dan kesyirikan di sana merajalela, banyak berhala. Ya. Nah, di kalangan kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki keistimewaan dan juga tabiat yang baik. Ya, sebagaimana kita ketahui. Pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir, ya, pernah disebutkan Ibnu Athir, beliau meriwayatkan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun beliau pada saat itu belum menjadi seorang nabi. Ya, walaupun beliau belum diangkat sebagai seorang nabi, tapi dijaga oleh Allah SWT. Disebutkan Imam Ibnu Athir, di saat Nabi SAW menginginkan untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghalanginya dan melindunginya. Ya, beliau katakan di sini, beliau ceritakan, walaupun dalam riwayatnya dipersihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Al-Imam Mudzahabi mengatakan riwayat ini sahih, namun Al-Imam Ibnu Katsir mendoifkan riwayat ini. Ya, di mana Nabi SAW ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, ketika beliau mengembala kambingnya, beliau mengutus orang lain untuk menggantikannya. Ya, karena beliau ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Hanya saja ketika orang tersebut sudah menggantikan Nabi untuk menjaga gembalaannya, ketika Nabi sudah sampai di rumah pertama, ya, dari tempat pengembalaan, ya, beliau sudah mulai terdengar suara gendang-gendang itu, ya. Akhirnya beliau tidur dengan sangat lelap sampai tidak sadarkan diri kecuali panas terik matahari. Ya, dan itu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu pernah dikatakan 2 kali Nabi SAW ingin seperti itu, dan kedua kalinya juga gagal. Ya, semenjak itu kata Nabi SAW, beliau tidak ingin lagi atau tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan hal yang buruk. Ya, dan beliau dikenal sebagai orang yang terpuji, ya, orang yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, seorang yang al-amin. Ya, sudah azan? Kita azan dulu, ya. Kita azan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Allahu Akbar.
Baik, ikhwani wa akhwati fillah, bisa kita meringkas ya fase ataupun setelah Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah SWT dengan nubuah dan juga risalah, kehidupan beliau dibagi menjadi dua fase yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri dan juga kisah tersendiri. Yang pertama fase Mekah, dan juga yang kedua fase Madinah. Fase-fase di Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Ya. Selama 13 tahun. Masing-masing fase mengalami beberapa tahapan. Ya. Sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjol dari yang lainnya. Ya, dimana di masa fase Mekah yang selama berapa lama tadi? 13 tahun. Ini pun dibagi menjadi tiga. Pertama, tahapan dakwah secara sirriyah. Tahapan dakwah beliau secara sirriyah. Apa makna sirriyah? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Jadi ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau mulai dakwah, tapi secara sir, ya, sembunyi-sembunyi, orang per orang, ya, selama berapa lama? 3 tahun. Kemudian masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Dan dari sinilah mulai tampak pula permusuhan dan juga penentangan, sehingga Nabi SAW pun hijrah, ya. Dan juga tahapan dakwah di luar Mekah, di mana Nabi SAW menyebarkan dakwah ini di kalangan penduduknya dan juga daerah-daerah sekitar Mekah, seperti ke Taif, ya, dan yang lainnya. Selama tadi ya kurun waktu berlangsung 13 tahun, dan ini dikatakan dengan fase Mekah. Dan juga fase Madinah berlangsung selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun. Ya, 23 tahun. Dan beliau mendapatkan wahyu di umur berapa? 40 tahun. Umur kematangan,
Ya, umur di mana seorang itu benar-benar telah dikatakan matang dalam segala hal, pikirannya, ya, kejiwaannya, yaitu di umur 40. Ya. Di umur itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu yang pertama. Dan sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengasingkan diri, uzlah. Karena fitrah tadi yang menolak kemaksiatan, ya, praktek-praktek jahiliyah, maka beliau lebih memilih uzlah, menyendiri, pergi ke Goa Hira ataupun di Jabal Nur, ya, sebuah gunung yang sangat menonjol, ya, sangat menonjol. Kita dapat melihat kalau di Mekah sana sangat menonjol. Di sanalah Nabi SAW mengasingkan dirinya, ya, mengasingkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari hiruk pikuk dan juga ke praktek-praktek jahiliyah. Sampailah umurnya genap 40 tahun, maka datanglah malaikat Jibril, dan saat itu Nabi SAW berada di Gua Hira. Ya, Nabi SAW berada di Gua Hira. Datang malaikat Jibril pada malam hari tersebut, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan karunia kepada seluruh penduduk bumi. Ya, Allah turunkan wahyunya yang pertama di malam hari itu. Dikatakan malam tersebut bertepatan pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan. Ya, Allah SWT berfirman, Allah SWT mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadari khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dikatakan oleh ulama tarikh, tanggalnya adalah tanggal 21 Ramadan, ya, di malam hari, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ya, umur Nabi SAW berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriyahnya. Ya, maka di sanalah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, datang sosok yang tidak dikenal oleh Nabi SAW, kemudian menghampiri Nabi seraya mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian Nabi SAW pun dipeluk sampai habis tenaganya, ya, kemudian dilepaskan lagi, kemudian dikatakan, Iqra, baca wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk lagi sampai habis tenaganya, kemudian dilepaskan, dikatakan lagi, Iqra. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah rajulun ummi, seseorang yang ummi. Apa itu ummi? Yang tidak bisa baca dan menulis. Apakah ini merupakan aib? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak, karena memang masa itu adalah bukan masa yang booming ataupun masa yang umum orang menulis dan membaca. Tapi masa itu umumnya orang mengingat, hafalannya kuat. Ya, karena sarana-sarana menulis pun tidak begitu diperlukan. Ya, tidak begitu dibutuhkan. Walaupun ada orang yang bisa, tapi hanya segelintir. Ya, maka ketika Nabi SAW termasuk orang yang ummi, maka ini sesuatu yang bukanlah aib pada masa tersebut, karena mayoritas masyarakatnya pun ummi, ya, tidak membaca, tidak menulis. Dan diantara hikmah Nabi SAW adalah seorang ummi untuk menyanggah bahwasanya
wahyu yang diterima oleh Nabi SAW itu adalah contekan dari kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin mencontek, sedangkan beliau tidak bisa membaca, dia bisa menulis. Maka ketika beliau bercerita tentang hari kiamat, tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, maka itu murni adalah wahyu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Ya, jadi datang malaikat Jibril, ya, menurunkan wahyu yang pertama ataupun dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia, ya, dengan perantara qalam, pena. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Ini 5 ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu langsung terekam di benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi gemetar, takut, bingung, ya, maka beliau pun langsung turun dari Jabal Nur tersebut, Gua Hira, menjumpai istrinya Khadijah. Ya, sampai di rumahnya Khadijah, maka beliau meminta agar Khadijah menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni, kata Nabi SAW. Selimuti saya. Ya, sesungguhnya saya khawatir terhadap diri saya ini, bahwasanya ada sesuatu yang telah menimpa diri saya. Maka istri yang solehah Khadijah ingin menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, sekali-kali tidak, demi Allah, ya, Allah SWT tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, tali kerabat, ya, menyambung silaturahim, memikul beban orang yang susah, ya, memberi orang-orang yang menjamu, serta menegakkan kebenaran, kata Khadijah. Tidak sampai di sini, maka Khadijah juga berangkat bersama Nabi SAW menemui siapa? Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal bin Asad, yang dia merupakan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja umurnya sudah sangat tua renta. Yang mana Waraqah ini dia adalah seorang penganut agama Nasrani, ya, agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia masih berpegang teguh terhadap agama Nasraniyah, ya, Nasrani, dan mampu menukilkan beberapa tulisan-tulisan dari Injil. Dia bisa membaca Injil, ya. Maka Waraqah berkata, wahai ponakanku, apa yang kau lihat? Ya, lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalamannya, ya, menyampaikan pengalamannya tersebut, apa yang sudah beliau alami dan juga beliau lihat. Ya, maka Waraqah mengatakan ini adalah makhluk, ya, kepercayaan Allah, yaitu Jibril, ya, yang juga pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Dan kemudian Waraqah pun mengucapkan satu ucapan yang masyhur, ya, andaikan aku masih muda, masih kuat, ya, niscaya aku akan membelamu wahai Muhammad di saat kaummu mengusirmu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, apakah aku akan terusir dari kampung halaman ini, dari tempat kelahirannya? Waraqah mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan pasti dia akan dimusuhi, pasti dia akan diusir dari negerinya. Ya. Setelah itu vakum masa wahyu, ataupun tidak turun lagi wahyu. Banyak di sini beberapa pendapat dari kalangan mu'arrikhin, yaitu para ulama tarikh. Ada yang mengatakan hanya beberapa hari saja, ada yang mengatakan sampai 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Ala kulli hal, yang paling penting ada masa senggangnya dari wahyu yang pertama. Nabi SAW memang kaget
Ya, siapa pula yang tidak kaget dengan datangnya makhluk yang baru dia kenal pada waktu itu. Tapi dia merasakan ketentraman, kedamaian, kenikmatan yang tidak dia rasakan di tempat-tempat yang lain. Sehingga Nabi SAW pun rindu lagi ingin merasakan hal yang sama. Akhirnya beliau balik lagi ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Tapi tak kunjung beliau dapatkan. Ya, mondar mandir Nabi SAW. Ya, mondar mandir. Sampailah disebutkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir, ketika Nabi SAW pulang dari Jabal Nur, dari Gua Hira, perjalanannya menuju rumah, ya, Nabi menuturkan, ketika aku berjalan, ya, tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Lalu aku menodangkan, mengangkat kepalanya, ya, pandangannya ke arah langit. Ternyata malaikat telah mendatangi. Ternyata itu adalah malaikat yang telah mendatangiku di Gua Hira, di mana dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi, ya. Dan hal tersebut membuat kaget Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga lemas lututnya, sehingga beliau pun tersungkur, ya, Dan di sana Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, dalam rupa di mana Allah SWT menciptakan malaikat Jibril, ya, dikatakan memiliki situmi'ah janah, ya, 600 sayap, 600 sayap, dan setiap sayap mad dan ufuk, menutupi ufuk, ya, menutupi ufuk. Maka Nabi SAW bergegas pulang, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir, ya, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, fa'andir, berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, terhadap Rabbmu maka agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu maka sucikan, war rujza fahjur, berhala-berhala maka tinggalkanlah. Ya, sehingga para ulama mengatakan Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan surah Al-Alaq, Iqra, dan diangkat sebagai seorang rasul dengan surat Mudaththir. Lalu apa perbedaan nabi dan rasul? Apa perbedaannya? Perbedaan nabi dan rasul, ya ikhwan, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia melanjutkan syariat sebelumnya, ya, tapi tetap memiliki kewajiban tabligh. Memiliki kewajiban tabligh. Apa itu tabligh? Berdakwah. Ya, berdakwah. Sedangkan rasul, maka dia adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru. Ya, syariat yang baru, dan juga berkewajiban untuk berdakwah, ya, karena selama ini kita mendapatkan, memang ada ulama yang menjelaskan perbedaan nabi dan rasul seperti itu. Mereka mengatakan nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah, hanya untuk dirinya sendiri saja. Adapun rasul, maka dia adalah orang yang mendapatkan wahyu dan memiliki kewajiban untuk berdakwah. Hanya saja ini pendapat yang kurang tepat, ya, di mana manusia saja, kaum muslimin, dia memiliki kewajiban untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Baik, mungkin sampai di sini dulu, ya ikhwan, yang dapat kita sampaikan dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan, kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, bagaimana dengan surat Muzammil? Sebentar, maksudnya bagaimana gimana? Hubungannya? Sama-sama berselimut. Baik. Kita kembali perjelas bahwasanya Nabi SAW diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul dengan surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Adapun surat Muzammil, iya memang dia sama-sama berselimut. Tapi pada saat ayat ataupun surat Muzammil tersebut turun, kondisi Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi seorang Rasul. Dan perintah di surat Muzammil pun itu untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Ya, untuk menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam. Tapi surat Mudaththir itu perintah untuk dakwah. Ya, tabligh, untuk dakwah. Qum, bangun kau, bangkit. Fa'andzir, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, terhadap Rabbmu maka agungkan, besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, dan berhala-berhala itu tinggalkan. Jadi itu perintahnya ya kepada orang yang berselimut ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muzammil juga sama kepada orang yang berselimut ini, yaitu Nabi SAW. Agar apa? Agar qiyamul lail. Dan kita alhamdulillah sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan Quran. Ya, tadi sudah kita sampaikan wahyu yang pertama turun di bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan, maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran. Ya. Maka momen Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ya, kita isi hari-hari kita dengan Al-Quranul Karim. Lihat para ulama-ulama kita pun bagaimana mereka, bahkan ada sebagian Imam Malik ya, beliau meninggalkan majlis-majlis ilmunya, bahkan majlis-majlis hadisnya, dan berfokus kepada Al-Quran. Imam Ahmad juga demikian, kajian-kajiannya beliau liburkan. Beliau fokus kepada Al-Quran, bahkan fatwanya pun beliau stop. Tanya jawab nggak ada, fokus kepada Al-Quran. Bagaimana kalau kita kajiannya libur? Baik, sampai demikian. Kenapa? Fokus kepada Al-Quranul Karim. Begitu pula bulan Ramadan adalah bulan qiyam, bulan untuk melaksanakan sholat malam. Ditekankan untuk sholat malam ataupun sholat tarawih. Ya, hidupkan malam-malam dari bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Yang kata Nabi SAW, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada dua konteks hadis ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dan juga man qama Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa di siang hari atas dasar iman dan juga ihtisab, mengharapkan pahala si Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Orang yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan juga ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Walillahi utaqau 'anil nar wa dzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hamba-hambanya dari belenggu api neraka, dan itu di setiap malam dari bulan Ramadan. Semoga Allah SWT ya memerdekakan kita semua dari belenggu api neraka dan memasukkan kita ke dalam rahmat kasih sayangnya dan juga surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ya bagian dari Ka'bah. Ya, bagian dari Ka'bah. Kalau tempat apa ya masuk bagian Ka'bah. Ya. Bukan makam. Ada makam Ibrahim. Ya, ada makam Ibrahim. Tapi di sini saya ingin jelaskan, makam Ibrahim di situ bukan kuburan Ibrahim. Tapi makam itu tempat berdirinya
Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya, tempat berdirinya. Hijr Ismail itu namanya saja hijr. Hijr itu kan bilik ataupun ruang Ismail. Tapi bukan berarti itu kamarnya Ismail, bukan. Ya, tapi penamaannya saja. Ya, sebagaimana juga sisi-sisi Ka'bah itu ada rukun-rukunnya, dinamakan rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi. Ya, karena sisi-sisi tersebut mengarah ke, ada ke Yaman, ada ke Syam, ada ke Irak, ada Hajar Aswad. Ya, penamaannya begitu. Ada juga multazam, ya, ada pintu. Seharusnya di zaman Nabi Ibrahim pintunya ada 2, namun sekarang dibuat hanya satu dan ditinggikan. Kalau di masa Ibrahim Khalil itu rata dengan tanah, sehingga siapapun bisa leluasa untuk masuk. Tapi di masa Quraisy itu sudah ditinggikan, sehingga tidak ada yang dapat masuk kecuali orang-orang pilihan saja. Sampai sekarang pun pintu Ka'bah juga tinggi. Ya, antum kalau mau masuk jadi presiden dulu. Ya, jadi presiden dulu, baru antum bisa masuk. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu kajian kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan dan diluruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memberikan kepada kita kesehatan, afiah, terutama ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.